Shalom, senang berjumpa kembali dengan seluruh warga jemaat Dadi pada malam ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu malam ini karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kami. Malam ini kami rindu untuk kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu ini sungguh kami pahami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 yang akan kita baca dan renungkan bersama malam ini. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menurut legenda yang dikisahkan oleh para nabi, bahwa ketika Yusuf menjadi seorang perdana menteri di Mesir, ketika Mesir itu dilanda oleh kelaparan, maka ia membuang sekam dari lumbung-lumbungnya ke aliran sungai Nil. Sekam itu mengambang sampai jauh mengikuti aliran air, sehingga orang-orang yang tinggal di tepian sungai yang jauh di daerah hilir dapat melihat genangan sekam itu. Nah, hanya sekam yang mereka lihat. Namun itu berarti ada banyak gandum di suatu tempat. Nah, ketika melihat sekam yang mengambang itu, mereka yakin bahwa jika mereka itu sebenarnya memiliki keyakinan yang kuat untuk pergi mencari dan dapat menemukan tempat sekam itu dibuang. Mereka dengan sebuah keyakinan bahwa mereka pasti mendapati persediaan gandum yang melimpah itu. Nah, sepertinya sekam yang menunjukkan adanya persediaan gandum bagi mereka. Itu legenda yang ada ketika itu. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, Alkitab itu adalah sebuah firman Tuhan yang tertulis. Nah, yang kita percaya ini sebenarnya fungsi Alkitab itu adalah sebagai petunjuk di mana kita dapat menemukan kebutuhan rohani kita selaku orang percaya pada Tuhan. Namun saudara, tidak jarang kita memperlakukan Alkitab itu sebagai tujuan akhir. Bahwa ketika kita sudah membaca Alkitab, kita itu sudah merasa puas. Lalu kita melengkapinya dengan mari membaca renungan-renungan, mendengarkan renungan, atau membaca buku-buku rohani. Nah, kadang kita sudah puas dengan giat mengikuti misalnya kelompok PA dan mendengarkan khotbah di setiap minggu. Paling tidak kita katakan itu sudah cukup bagi saya. Nah, itu semua adalah memang sebuah tindakan yang cukup penting dan perlu dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau mengatakan begini, itu belum cukup untuk mendapatkan manfaat firman Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, membaca, mendengar, dan mempelajari kitab suci atau Alkitab itu adalah langkah awal. Jika kita berhenti hanya sampai di situ, kita hanya sebenarnya mungkin saya katakan kita hanya menambah pengetahuan tentang Alkitab saja. Nah, karena itu kita harus memperlengkapi diri kita dengan mengikuti petunjuk firman Tuhan itu. Artinya kita perlu menaati, kita perlu menerapkan firman Tuhan yang kita dengar, kita baca itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kita senantiasa berdoa, mampukan kami untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Karena itu dalam pembacaan kita pada malam ini, Yakobus betul-betul mau mengatakan begini, bahwa yang menjadi pelaku firman itu adalah orang-orang yang sungguh
meyakini akan firman itu sendiri. Karena itu jangan hanya mendengar, tetapi lakukanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan menemukan gandumnya, yaitu kehidupan yang diubahkan oleh firman Allah. Nah, hanya oleh orang-orang yang senantiasa giat mencari isi dari firman lalu kemudian melakukannya dalam kehidupannya, dia akan diubahkan oleh firman Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, tetaplah giat di dalam mencari dan menemukan isi atau inti dari apa yang dikatakan firman dalam kehidupan kita dan kita lakukan sepanjang hidup yang kita jalani. Amin. Mari bersama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, malam ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kembali Engkau memperdengarkan firman-Mu pada malam ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya mendengar firman saja, tetapi ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga kami tidak menipu diri kami, tetapi kami sungguh-sungguh mengimani apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Malam ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Kiranya Engkau terus memberkati seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi ini. Biarlah mereka senantiasa menjadikan firman itu sebagai pedoman, sebagai gandum dalam kehidupan mereka yang memberi mereka kebutuhan rohani, sehingga mereka sungguh-sungguh meyakini bahwa hanya Tuhanlah sumber kebutuhan, sumber kehidupan kami yang senantiasa mengasihi dan menyertai kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami berdoa, Tuhan kiranya senantiasa menopang seluruh jemaat-Mu. Ketika mereka bergumul karena sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Ketika mereka bergumul karena berduka, kami berdoa Tuhan hiburkan mereka. Ketika mereka bersuka cita karena ada begitu banyak berkat-Mu yang mereka nikmati dan rasakan dalam sepanjang hidup mereka, Tuhan kami berdoa Tuhan tambahkan sukacita mereka dan yakinkan mereka bahwa Engkaulah sumber berkat dalam sepanjang kehidupan yang kami jalani. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan karena berbagai-bagai bentuk kehidupan dan pekerjaan yang mereka sedang jalani saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang kuatkan mereka. Biarlah mereka tetap yakin bahwa apapun pergumulan hidup yang kami alami, Tuhan tidak membiarkan, tetapi Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Jaga kami malam ini Tuhan, biarlah kami boleh beristirahat pada malam ini. Dan dengarkan kami yang berdoa kepadamu. Kami bersyukur dan berdoa dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian doa dan renungan malam yang kita alami bersama pada malam ini. Jemaat Tuhan diberkati dan Tuhan dimuliakan. Selamat malam, bongi melo lako kita selanasa.